Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai bagian dari bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia, negeri yang besar, indah, dan kaya akan budaya, sumber daya, dan tentu saja kaya akan karya-karya anak bangsanya. Ya, solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik jamaah pendengar yang dirahmati Allah, khususnya sahabat RRI Entikong yang saya muliakan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup, ketenangan hati, dan kekuatan iman untuk kita semua. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi kadang kita ini kurang sadar betapa pentingnya rasa ini sebagai warga Indonesia. Nah, temanya kita hari ini adalah kita bangga dan cinta karya Indonesia. Pemirsa RRI Intikong yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara soal karya anak bangsa ini, maka kita sedang bicara tentang wujud cinta kita terhadap negeri ini. Nah, dan dalam Islam, rasa cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa juga, terhadap lingkungan di mana kita tinggal dan berjuang, itu bukan perkara dunia semata. Nah, ia adalah bagian dari akhlak yang mulia. Ya, untuk lebih eh, di awal tadi itu yang sudah saya sebutkan ada suatu ungkapan yaitu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ya, ungkapan ini seringkali kita dengar. Apalagi banyak ulama juga yang menggunakan kalimat ini. Ya, karena ini sesuai dengan nilai-nilai Islam bahwa kita tidak boleh mengabaikan negeri tempat kita hidup. Kita punya tanggung jawab membangunnya, memeliharanya, dan membuatnya menjadi tempat yang lebih baik. Cara membangun dan memelihara negeri kita ini ada banyak sekali caranya. Ya, namun sekali lagi, jarang sekali ya warga kita ini menyadari pentingnya untuk mencintai dan bangga dengan karya-karya dan produk-produk dari WNI kita ini. Ya, padahal Allah sudah berfirman di Quran surah Ar-Rod ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri sendiri. Ya, apa kaitannya sebenarnya ini? Kaitan ayat ini dengan kami, budaya, hingga martabatnya, maka kitalah yang harus memulainya. Kita harus mulai ini dari konsumen menjadi produsen misalnya. Atau kita harus berubah dari hanya memuji produk luar menjadi pendukung produk lokal. Nah, kita harus ubah cara pandang kita ini bahwa yang bagus itu bukan harus dari luar negeri, tapi banyak juga kok produk dalam negeri yang bisa bersaing dengan mereka yang di luar sana itu. Nah, jangan sampai kita tinggal di Indonesia, tapi bangganya sama luar negeri terus. Nah, lahir di kampung sendiri, tapi tiap buka dompet isinya produk asing semua. Kadang di Shopee, di TikTok itu ya, banyak itu kadang anak muda itu. Ya, padahal di pasar negeri kita ini kan ada brand produk buatan anak bangsa ya, yang luar biasa juga. Ya, mulai dari sepatu, jaket, baju, makanan, minuman, dan lain-lainnya itu. Ya, itulah kita harus dominan mendukung segala karya dan produk anak bangsa.
Ya, saya di sini ingin disclaimer. Ya, di sini saya tidak mengatakan kalau warga kita itu tidak boleh. Saya juga tidak melarang untuk membeli barang luar negeri. Ya, sah-sah saja sebenarnya. Hanya saja ini, ya ayo sama-sama kita kembali lagi untuk mencintai produk lokal kita. Nah, insya Allah, kalau kita niatkan saat membeli untuk membangun bangsa dan membantu produsen lokal kita akan dapatkan pahalanya itu. Ya, bangga terhadap karya bangsa sendiri adalah bagian dari membela negara. Dan membela negeri ini adalah bagian dari menjaga amanahnya Allah. Ya, ini perhatikan ini. Perhatikan firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, kalau pemirsa RRI menyimak ini dan memahaminya itu sungguh indah ayat ini. Allah itu tidak melarang kita mengejar kehidupan dunia. Ya, termasuk di dalamnya itu ada kita berkarya, kita bekerja, kita membangun negeri, bahkan berwirausaha. Ya, selama itu dilakukan dengan cara yang halal dan disertai niat yang baik, maka itu bukan semata-mata duniawinya saja, yaitu juga bagian dari bekal menuju akhirat. Nah, karya anak bangsa, baik berupa produk, jasa, seni, teknologi, atau usaha mikro apapun, itu adalah bagian dari nasibaka minat dunia yang ada di ayat tadi saya sebutkan tadi. Nah, itu bagian dari rezeki, peluang, dan tanggung jawab kita di dunia. Nah, sayangnya ini kita masih sering salah arah. Produk buatan negeri sendiri sering dianggap murahan, ya terutama itu banyak anak muda ya. Kemudian sementara produk asing, biarpun harganya itu 3 kali lipat nih ya, tetap aja diburu. Yang awalnya 1.000, ya itu produk kita ya mungkin ya 1.000 harganya misalnya ya. Di sana udah 3.000, 4.000. Nah, karena ini produk luar negeri, mereka itu condong untuk beli karena ada ketertarikan gitu ya daripada produk lokal kita yang sering dianggap murahan. Ya, padahal itu juga belum tentu lebih baik, belum tentu lebih berkah juga sebenarnya. Jadi ya para permisa, kita itu membeli barang tidak hanya memikirkan bagusnya saja, tapi kita juga harus memikirkan keberkahannya juga. Ya, walaupun tak pernah terpikirkan ya, tapi saya juga merasa perlu untuk saya sampaikan. Keberkahan itu harus ada untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, contohnya perihal makan. Contohnya perihal makan. Kita sebagai muslim tentu mencari rezeki yang halal. Nah, cara mendapatkannya, uang harus halal. Akad jual beli harus benar dan jelas. Cara kita makan makanan kita itu harus ada akhlaknya juga. Nah, baca doa sebelum makan, makan pakai tangan kanan, setelah itu doa setelah makan. Nah, itu akan ada keberkahan tersendiri tentunya. Ya, kita lakukan semua itu hanya untuk dapat keberkahan dalam rezeki yang udah kita dapat ini. Dan untuk kebaikan kita sendiri. Ya, contoh selain makan juga banyak sebenarnya. Nih, contoh lainnya itu kalau kita beli kopi dari petani lokal misalnya, sepatu sepatu buatan pengrajin misalnya di kampung atau baju dari tetangga sendiri, itu bukan cuman soal apa beli barang, tapi itu ada maknanya juga. Kalau kita beli produk lokal kita, yaitu kita sedang membantu sesama, kita sedang menggerakkan ekonomi umat, kita sedang menunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini punya martabat. Dan itu semua adalah bagian dari berbuat baik. Karena apa? Kata Allah tadi itu ada wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya artinya ini,
kalau Allah sudah memberi kita tanah yang subur, sumber daya yang melimpah, dan orang-orang kreatifnya, pengelolanya. Nah, maka mari kita sambut karunia itu dengan memberi penghargaan terhadap hasil karya saudara-saudara kita yang mengelola produk. Ya. Nah, pemirsa RRI yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas ya karya anak bangsa. Yang tadi itu kita membahas karya anak bangsa. Sekarang kita bahas Pagi ini dan kami masih menunggu tidak merasa rendah diri terhadap apa yang dibuat oleh rakyatnya sendiri, saudara-saudara yang ada di negeri kita sendiri ini. Ya, kita itu juga sering dengar istilah produk lokal. Nah, sayangnya sebagian dari kita itu langsung rasa produk lokal itu kayak kelas 2, bukan kelas pertama. Kalau bukan buatan luar negeri, katanya itu ya nggak keren itu. Kalau bukan brand asing, rasanya belum bergaya rasanya. Padahal belum tentu itu kualitasnya lebih bagus daripada kita. Maka kita pun harus belajar mendukung karya orang lain. Dan karya siapa yang paling dekat untuk kita dukung? Ya karya anak bangsa itu kita sendiri. Ya saya juga sering dengar ya, ada orang yang bilang, oh merek lokal mah murahan, nggak ada apa-apanya daripada yang lain. Apa maksudnya dari produk yang lain itu? Ya padahal yang bikin dompetnya tipis itu bukan karena merek lokal, tapi karena gengsinya itu sebenarnya. Ya selain itu, terus saya pernah dengar cerita juga dari teman saya itu kalau kopi, kopi dari luar negeri itu dikirim jauh-jauh, padahal biji kopinya itu dari Indonesia juga. Nah, ini kan kayak muter-muter gitu kan. Baru kita bangga, oh ini produk lokal, apa? Produk asing nih. Ya kadang lucu juga ya. Kenapa nggak langsung dari petani lokalnya gitu loh? Ya dari roastery lokalnya atau dari barista anak bangsa. Kadang itu di setiap kafe ada kopi buatan mereka sendiri itu tanpa dari manapun. Mereka punya sendiri kebunnya untuk bikin eh, kafe tersendiri gitu. Atau ada juga saya pernah potong rambut itu ada mereka itu menawarkan pomade hasil buatan mereka sendiri. Nah, itu saya sudah beli itu karena sebagai apa? Sebagai mendukung mereka dalam karya mereka itu. Nah, jadi kalau kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai mengubah pola pikir kita ini bahwa setiap produk lokal kalau itu halal, berkualitas, bermanfaat, ya maka itu adalah bagian dari jati diri kita sebenarnya. Nah, bayangkan kalau semua rakyat Indonesia bangga dengan produk dalam negeri, ekonomi kita bisa tumbuh, lapangan kerja terbuka, anak muda makin semangat berinovasi. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal harga diri bangsa kita ini. Ya, oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Apalagi kan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan tanggal 17 ini, 17 Agustus. Tidak lama lagi ini. Kita mulai dengan langkah sederhana dulu. Ya, beli dari tetangga yang terdekat ini. Pakai produk lokal, bangga pakai karya anak bangsa. Nggak usah nunggu pemerintah dulu, nggak usah disuruh-suruh gitu loh. Kita yang gerakkan dari bawahnya, karena cinta itu butuh bukti, bukan hanya ajakan, bukan hanya seruan semata itu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia tadi, ya, harga Hari Kemerdekaan Indonesia itu hari yang sangat bersejarah tentunya. Ya, saat para pahlawan mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan darahnya, dan harta demi satu kata saja, yaitu merdeka. Ya, tapi setelah merdeka, apa selanjutnya ini? Ya, tentu mengisi kemerdekaan itu, dan salah satu cara yang paling sederhana, tapi berdampak untuk bangsa ini adalah mencintai dan memajukan karya bangsa sendiri sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kalau
dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah itu dengan bambu, ya bambu runcing. Ya, kalau untuk kita yang sekarang ini, kita berjuangnya ya lebih halus saja. Ya, kita tidak perlu gengsi dengan buatan anak bangsa. Itu salah satu hal remeh sebenarnya, tapi cukup berdampak. Ya, apa ya? Padahal Allah itu udah mengingatkan kita di surah Quran, surah Ibrahim ayat 7, agar senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Nikmat setelah kemerdekaan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, di surah ini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah, kata Allah itu. Nah, syukur itu bukan cuman ucapan alhamdulillah, bukan itu. Tapi syukur itu dibuktikan dengan tindakan kita. Kita tunjukkan syukur atas kemerdekaan ini dengan cara mencintai dan membanggakan apa yang telah dibangun oleh anak negeri. Misalnya ya, kalau ada yang jual produk lokal, kita bantu promosi. Kalau ada teman buat lagu atau film Indonesia, jangan sekali-kali kita itu eh, menyindir atau apa ya, menghujat istilahnya. Banyak sekali saya lihat, apalagi di media sosial itu, setiap ada karya atau produk lokal itu seringkali dihujat, diejek-ejek. Entah mereka iri, dengki, atau semacamnya ya. Ya, seharusnya kita itu bangga dan kita itu harus dukung, beri mereka semangat agar bisa terus berinovasi, terus melakukan perkembangan-perkembangan yang baik untuk Indonesia kita ini. Dan yang paling penting itu harus kita doakan juga. Ya baik untuk produsennya ataupun para netizen yang menghujat, semoga mereka dapat hidayah lah ya. Minimal itu yang harus kita doakan. Nah, kalau kita bayangkan, kalau setiap kita jadi bagian dari gerakan cinta karya Indonesia, bukan hanya ekonomi ya, bukan hanya ekonomi yang maju, tapi mental bangsa kita juga tumbuh sehat. Karena tidak lagi kita merasa kecil di negeri sendiri ini. Ya, jadi pemirsa RRI, jangan cuma bangga waktu nyanyi lagu kebangsaan aja, tapi banggalah setiap hari dengan cara mencintai produk-produk lokal. Itu bentuk syukur kita. Itu bentuk cinta kita juga. Dan itu bukti bahwa kita benar-benar bangga dengan produk luar, tapi minder dengan buatan sendiri. Padahal, bukankah umat Islam ini dianjurkan untuk punya harga diri, punya izah, yaitu izah itu kemuliaan. Ya, kadang ada yang merasa, ini buatan lokal nih, kurang keren katanya. Tapi begitu ada lihat label bahasa Inggris, wah langsung tuh, langsung berpindah hati nih. Nah, ini dia nih salah satu penyakit warga kita sebenarnya. Krisis izah, krisis kebanggaan terhadap jati diri sendiri di negeri kita ini. Ya kalau kita membahas tentang izah ya, itu Allah udah berfirman di Quran surah Al-Munafikun ayat 8 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Yang artinya, dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Nah, jangan sampai kita ini hanya jadi penonton, sementara bangsa lain yang menguasai pasar dan teknologi di negara kita. Kalau anak bangsa bisa bikin sepatu bagus, sabun herbal, motor listrik, robot, segala macamnya, bahkan yang saya tahu itu aplikasi seperti QRIS itu, ya kita bukan sekedar prestasi ekonomi saja itu sebenarnya. Itu bagian dari kejayaan kita, ya kejayaan warga kita sebenarnya. Tinggal kitanya ini mau dukung atau malah hujat. Nah, itu kan yang bahaya itu sebenarnya. Ya saya eh, walaupun sedikit miris ya melihat negara warga negara kita yang netizen itu sering hujat, tapi kita selalu doakan untuk mereka dapatkan hidayah menjadi yang lebih baik, bahkan kalau bisa mereka menjadi produsen-produsen yang berkembang. Ya Rasulullah pun sebenarnya
dalam berdakwah selalu mendorong umatnya itu untuk mandiri, tidak bergantung pada orang lain, apalagi pada musuh-musuhnya Islam itu, jangan sampai. Nah, beliau itu pernah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, apa maksudnya itu? Ya, maksudnya umat Islam itu lebih baik jadi produsen, bukan cuman konsumennya saja. Jadi pendukung, bukan sekedar pengagum, gitu istilahnya ya. Kalau ada saudara kita yang bikin usaha makanan, produk fashion, kerajinan tangan, ya maka semangat kita itu harus bantu promosikan, kita beli, kita banggakan itu. Itu yang terpenting. Karena ketika kita cinta karya Indonesia, itu kita sedang mengangkat izah yang saya sebutkan tadi itu, kemuliaan negara Indonesia ini. Jangan remehkan kekuatan cinta itu ya. Produk bisa berkembang kalau ada cinta dari bangsanya sendiri. Dan ingat, cinta itu bukan cuma di hati, tapi juga di dompet. Nah, jadi kita kalau udah ada tebel nih, ya belilah produk-produk lokal untuk mendukung mereka. Ya, sekali-kali kan juga untuk niat ibadah gitu kan, menyenangkan hati orang lain gitu. Nah, jadi mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita. Kalau lihat karya anak bangsa, katakan, Masya Allah, kerennya, bangga saya ini. Nah, ya kita doakan, kita dukung, karena itu bagian dari ibadah juga. Nah, menjaga kemuliaan negara kita dan kedaulatan bangsa kita juga. Kalau kita renungi, kalau kita renungi bersama, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Kemerdekaan inilah hasil perjuangan panjang, pengorbanan besar, dan cucuran darah para pahlawan kita ini. Maka tak layak bagi kita sebagai generasi penerus hanya tinggal menikmati tanpa kontribusi nyata. Ya, salah satu bentuk kontribusi itu adalah dengan mencintai dengan dan membanggakan karya anak bangsa. Ya, kalau dulu para pejuang mengangkat bambu runcing, hari ini kita mengangkat ekonomi bangsa dengan cara mendukung produk lokal, bahkan budaya lokal yang positif tentunya. Ya, bayangkan juga nih, kalau setiap umat Islam di negeri ini memakai batik buatan lokal, minum kopi dari petani sendiri, membaca buku karya anak bangsa, dan menggunakan teknologi karya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Ya, itu betapa kuatnya dah. Betapa kuat dan mandirinya bangsa ini. Ekonominya bangkit, identitas terjaga dengan kita memakai batik itu, dan martabat bangsa semakin tinggi itu. Ya, cinta karya Indonesia juga menjaga lapangan kerja juga. Setiap kita membeli produk buatan dalam negeri, artinya kita ikut menghidupi para petani, pengrajin, dan pelaku UMKM. Itu bentuk ibadah juga, bukan? Ya, dan jangan salah, menghargai karya bangsa sendiri itu bagian dari menghargai diri kita sendiri sebagai bangsa. Kalau bukan kita yang bangga, ya siapa lagi? Kan tidak mungkin dari pihak luar, orang luar negeri tidak mungkin juga. Ya jangan sampai lidah kita itu berseru merdeka, tapi jangan kita lebih suka mengangkat produk luar negeri ini, jangan sampai. Apalagi yang udah mahal, tidak ada manfaatnya, masih lebih bermanfaat kita menolong produk-produk lokal kita. Nah, sebentar lagi ini kan tanggal 17 Agustus nih. Nanti kita sama-sama lihat bendera dikibarkan, kita dengarkan lagu kebangsaan kita. Tapi jangan sampai hanya jadi seremoni tahunan. Ya, jadikan semangat cinta Indonesia itu nyata. Nyata di pikiran, nyata di lisan kita juga, perbuatan. Dan jangan kalah semangat dengan mereka yang menjajah dulu itu. Angkat senjata hari ini. Tapi hari ini kita angkat rasa bangga dan cinta terhadap negeri ini. Dan segala karya terbaiknya yang udah dibuat oleh anak bangsa. Maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat baru, semangat mencintai negeri ini, ya lewat hal-hal kecil tapi bermakna. Mulai dari membela nama baik Indonesia, mendukung usaha lokal,
hingga mempromosikan karya anak negeri ke luar negeri. Karena cinta tanah air itu bukan hanya ditunjukkan dengan bendera dan lagu, tapi juga dengan dukungan nyata setiap hari. Ya, jangan malu dengan karya bangsa sendiri. Karena Rasulullah itu pernah bersabda juga, eh, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil jerih payah tangannya sendiri. Ya, hadis ini bukan hanya tentang makan sebenarnya, tapi juga tentang menghargai jerih payah termasuk karya orang lain dari bangsa kita sendiri. Ya, sekali lagi, mari kita niatkan kita mencintai karya Indonesia sebagai bagian dari rasa syukur kita. Kita beribadah juga, kita niatkan sebagai ibadah. Ya, sahabat RRI yang saya hormati, telah kita bahas bersama bahwa mencintai dan membanggakan karya anak bangsa itu bukanlah sekedar soal ekonomi atau gaya hidup saja, tapi ini adalah bagian dari jati diri kita sebagai warga negara yang beriman dan bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Nah, bangga pada karya Indonesia berarti kita tidak minder dengan bangsa sendiri. Justru kita itu bangkit. Kita dukung saudara-saudara kita yang berusaha dan berkarya. Kita bantu produk lokal yang naik kelas. Dan kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tapi juga tuan rumah di negeri sendiri. Nah, jangan pernah malu dengan buatan dalam kita hujat juga. Kalau dulu kita bisa ya mengusir penjajah itu dengan bambu runcing. Nah, kalau hari ini kita bisa menaklukkan tantangan global dengan branding, dengan inovasi, dengan kreativitas, dan tentunya dengan rasa cinta tanah air itu yang penting, yang harus tertanam di dalam diri kita masing-masing. Ya, sebentar lagi ya, saya ulangi lagi ini bentar lagi hari kemerdekaan yang ke-80. Ya, mari kita peringati itu bukan hanya dengan upacara, bukan hanya dengan lomba, tapi juga dengan kesadaran kita untuk membela dan membanggakan karya anak bangsa. Mulai dari diri kita dulu, dari rumah kita, dan dari kebiasaan harian kita juga. Ya, kita doakan juga semoga Indonesia ini semakin maju, umat Islam di Indonesia semakin sejahtera juga, dan karya-karya anak negeri semakin berkah dan mendunia tentunya. Dan kita umat Islam harus jadi garda terdepan dalam memajukan bangsa. Bukan sekedar menonton saja, tapi kita adalah agen perubahan. Ya, sebagaimana kata pepatah Arab itu, man lam yahtammal lil muslimin amma falaysa minhum. Yang artinya, barang siapa yang tidak peduli urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Ya, dari situlah kita tunjukkan kepedulian kita kepada negeri ini, pada karya bangsa ini, sebagai sebagai bagian dari keimanan kita juga. Ya, insya Allah kecintaan kita pada karya Indonesia adalah bentuk cinta kita kepada negeri yang Allah titipkan pada kita semua. Ya, ya mungkin sekianlah dari saya. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Itulah kelemahan diri saya pribadi sebagai manusia. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maulidan dengan mencintai dan membanggakan karya Indonesia. Dalam kacamata Islam bukan sekedar nasionalisme, melainkan manifestasi dari keimanan dan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap amanah Allah. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang menghargai karyanya sendiri, maka mari kita jadikan cinta karya Indonesia sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Maulidan kesempatannya pagi hari ini, karena dengan karya kita bisa memuliakan negeri, dengan iman kita arahkan karya menuju keberkahan. Semoga nanti kita dapat berjumpa kembali di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia NTKOM.